Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Harli. Kali ini sinopsis buku selanjutnya adalah buku ajar mata kuliah metodologi penelitian bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kami bertiga penulisnya, yaitu saya Hardi Setiawati, Ibu Dr. Harimurti Wulanjani SEMM, dan Ibu Dr. Safenti SEMM. Ini adalah saya ya, biodata saya biasa disapa dengan Bunda Harlis. Sedangkan untuk Ibu Dr. Harimurti Wulanjani, ini biasa disapa dengan Ibu Murti. Ini dosen Universitas Pancasila. Kemudian Ibu Dr. Safenti SEMM, ini biasa disapa dengan Bu Fenti, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI dan Universitas Persada Indonesia YAI. Kemudian kita sinopsis ya, jadi kita pengantarnya adalah seperti kita ketahui bahwa mudahnya mendapatkan buku bacaan metodologi penelitian bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Baik buku wajib dari perguruan tinggi ataupun buku pendamping yang beredar di toko-toko buku. Namun, sebagai seorang pendidik merasa tergugah untuk berbuat sesuatu yang lain dari buku sebelumnya. Buku ajar mata kuliah metodologi penelitian bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi ini dilengkapi dengan silabus agar memudahkan mahasiswa dalam belajar lengkap sesuai kerangka pembelajaran dengan 16 kali pertemuan termasuk latihan soal ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS dalam satu buku, sehingga bisa berhemat tentu saja. Penulis sangat menyadari buku ini belum dapat dijadikan sebagai buku referensi utama, akan tetapi dapat dijadikan sebagai sumber pelengkap dari buku metodologi penelitian bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang telah ada sebelumnya. Insya Allah buku ini akan diterbitkan dalam beberapa edisi guna menyesuaikan perkembangan, karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya para pembaca sangat kami harapkan. Selanjutnya, harapan penulis pun pada saatnya nanti buku akan menjadi buku referensi yang diminati oleh para pembaca. Dalam berbagai upaya penyusun hingga diterbitkannya buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak dan doa yang tulus serta dukungan semangat. Semoga kebaikan ini akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keberkahan. Amin. Ini adalah harapan dari kami sebagai penulis. Daftar isi yang pertama adalah kata pengantar. Tadi sudah dijelaskan ya sedikit. Kemudian silabus mata kuliah metodologi penelitian. Pertemuan pertama nanti kita ambil adalah pendahuluan. Penelitian yang melibatkan ahli ekonomi. Kemudian pengertian metodologi penelitian. Pertemuan kedua, penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Isinya adalah jenis-jenis penelitian dan pemecahan masalah. Pertemuan ketiga adalah filsafat ekonomi. Ada pendahuluan, filsafat ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi, dan normatif ekonomi. Pertemuan 4, 5, dan 6 penulisan proposal penelitian. Format proposal, judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, populasi dan sampel, desain penelitian. Pertemuan 7 adalah analisis data kualitatif, tahapan penelitian kualitatif, karakter penelitian kualitatif, sistematika penelitian kualitatif. Kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan reliabilitas. Selanjutnya ujian tengah semester ya, pada pertemuan ke-8. Semester kedua, langsung ke pertemuan 9 adalah analisis data kuantitatif. Latar belakang masalah, identifikasi pembelian dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, pembentukan kerangka teori, perumusan hipotesis, definisi operasional variabel penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, penetapan metode penelitian, pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan interpretasi hasil penelitian, menyusun laporan penelitian. Pertemuan 10 dan 11 adalah kuesioner penelitian, penyusunan kuesioner, skala penelitian. Karena pertemuan 10 dan 11 ini langsung praktek ya, membuat kuesioner.
Pertemuan 12 dan 13, pedoman penulisan skripsi. Struktur skripsi, abstrak, teknik penulisan, format pengetikan, hasil penulisan skripsi, lampiran, kutipan, catatan kaki atau footnote. Sekarang tidak lagi dipakai ya. Pertemuan ke-14 adalah model analisa jalur, definisi analisa jalur, karakteristik analisa jalur, istilah dalam analisa jalur, langkah-langkah analisis jalur atau path analysis. Pertemuan 15 adalah teknik dan bahan presentasi. Pentingnya presentasi secara umum, penyiapan bahan presentasi, tips presentasi sidang skripsi. Pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Kemudian daftar pustaka. Lampirannya kita sertakan pedoman proposal, contoh skripsi, template penulisan proceeding jurnal, analisa data dengan SPSS. Ada tabel-tabel di sini berhubungan dengan SPSS ya. Silabusnya adalah identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah metodologi penelitian, fakultas dan jurusan ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Bobot SKS ada 3 SKS. Standar kompetensi adalah setelah perkuliahan metodologi penelitian selama 1 semester, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah di bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi, dan mampu memahami peran penelitian serta mampu merancang dan melaksanakan penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Penjelasannya adalah mata kuliah metodologi penelitian secara umum membahas aspek-aspek pendekatan ilmiah dalam penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Topik-topik bahasan meliputi pengertian penelitian, jenis-jenis penelitian, dan metode penelitian yang diaplikasikan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Topik selanjutnya mencakup pembahasan mengenai struktur dan format penulisan proposal dan hasil penelitian atau skripsi serta analisa data SPSS. Tujuan perkuliahan adalah pertama, standar kompetensi kelulusan, memahami prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Memahami peran penelitian berikut metode, struktur, dan format penulisannya. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Yang kedua adalah kompetensi dasar, mampu menjelaskan metodologi penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, memahami jenis-jenis penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, mampu menjelaskan filosofi penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, mampu menjelaskan mengenai tahapan, format, dan substansi dalam proposal penelitian, mampu menjelaskan metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi tentu saja ya, nanti tinggal milih salah satu aja. Kalau misalnya fakultas ekonomi, ekonomi apa? Ekonomi manajemen atau ekonomi jurusannya akuntansi. Mampu menjelaskan penyajian dan struktur skripsi, memahami dan menjelaskan mengenai teknik presentasi dan penyusunan bahan presentasi, mampu membuat proposal hasil penelitian skripsi, dan selanjutnya materi tersebut dijadikan jurnal proceeding. Metodologi perkuliahan adalah pertama, model pembelajaran. Untuk terjaminnya proses perkuliahan secara kontinum, dilakukan strategi pembelajaran tatap muka terjadwal sebanyak 16 kali pertemuan. Mengingat mata kuliah ini membutuhkan bimbingan dosen secara tatap muka, terevaluasi langsung. Yang kedua adalah secara garis besar digunakan 2 model pembelajaran untuk tercapainya kompetensi metode penelitian. Untuk penguasaan kompetensi teoritik digunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk yang kedua adalah untuk pencapaian kompetensi sikap dan kemampuan membuat proposal hasil penelitian atau skripsi hingga jurnal ilmiah. Metode kedua adalah media perkuliahan, ada buku, bacaan, sumber belajar, buku ajar. Yang ketiga adalah tugas terstruktur dan mandiri, menganalisis peran penelitian berikut. Metodenya, merancang penelitian ilmiah di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Evaluasi hasil kuliah, evaluasi proses kehadiran kuliah minimal 75% hadir, diangkakan sesuai dengan persentase. Penilaian proses mengerjakan tugas membuat hasil penelitian, yaitu proposal dan penulisan skripsi, serta presentasi skripsi dalam bentuk PowerPoint. Tentu saja dengan resiko dosen wajib mengoreksi dan mengembalikan hasil berikut catatan revisinya. Penilaian proses selanjutnya mengerjakan tugas membuat jurnal sesuai template proceeding jurnal ilmiah berdasarkan hasil penelitian skripsi. Evaluasi hasil dan penguasaan kompetensi.
Pada UTS untuk evaluasi penguasaan pembuatan proposal dilaksanakan sejak pertemuan 4 dalam bentuk hasil penelitian atau proposal. UTS-nya gampang ya. UAS-nya untuk evaluasi kemampuan membuat penulisan skripsi dalam bentuk hasil penelitian atau skripsi. Berikut presentasinya dalam bentuk PowerPoint dilaksanakan sejak pertemuan ke-12. Evaluasi kemampuan membuat jurnal ilmiah materi diambil dari hasil penelitian skripsi ya. Jadi satu tema. Batas kelulusan, batas minimal kehadiran adalah 75%, yaitu 12 kali tatap muka. Jika kurang dari 75% dapat diikut sertakan ujian jika tidak kurang dari 50%. Ada alasan ilmiahnya, logis ya. Diganti dengan catatan hasil kuliah saat tidak ada. Penilaian akhir bersifat kumulatif dari seluruh komponen evaluasi batas kelulusan jika nilai akhir minimal mencapai skor 60 dari standar 0 sampai 1. Jika terdapat masalah dalam nilai kelulusan, mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan usulan dengan bantuan mediasi posma. Pokok materi kajian tadi ada di daftar isi ini sama, jadi tidak perlu dibahas lagi. Ya, jadi ini semua materinya. Jadi mahasiswa langsung setelah melihat sinopsis ini yang belum mendapatkan materi matkul ini disiapkan dulu, bisa mencari dulu tema, gap masalahnya apa, fenomena yang ada, biasanya ambil yang trending topik, seperti pandemi COVID, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dampaknya apa, dampak positif, dampak negatif, atau misalnya berjamurnya para YouTuber karena hanya di rumah saja, dampak COVID ini itu bisa juga diambil itu online ya. Jadi pembelajaran online bisa saja diambil juga untuk latihan. Jadi para mahasiswa semoga bermanfaat buku tersebut, memulai dan banyak membaca, kemudian kita banyak referensi, itu lebih baik untuk menyelesaikan suatu penelitian. Terima kasih, sampai ketemu dengan sinopsis buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.